Waladhi arsalahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi nabiyya ba'da ma ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijarati 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la yasma'una ma'hum wa yaquluna ma yu'marun. Surat Al-Tahrim ayat 6. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan saum di bulan yang agung ini, kemudian di ibadah malam, ibadah sholat tarawih, dan insya Allah nanti disambung dengan tilawatul Quran ya diri masing-masing, karena Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran, jadi harus diperbanyak untuk mengkaji, membaca Quran. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, tabi'in kita semua. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, tadi saya bacakan surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa qudha an-nasu wal hijaratu, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatu ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan penjaganya adalah malaikat yang kasar dan bengis. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Jadi ini adalah perintah Allah kepada kita semua, bahwa kita harus bukan hanya diri kita, tapi kita harus menjaga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita harus menjaga anak kita, keluarga kita, istri kita. Jadi bukan hanya kita yang selamat, tapi kita harus juga menjaga anak-anak kita. Karena itu suatu perintah, karena kita masing-masing akan ditanya. Kita masing-masing ini adalah pemimpin. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Ketahuilah bahwa semua dari kita itu adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya tentang yang dipimpinnya. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, bapak akan ditanya tentang istrinya. Istrinya akan ditanya tentang bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Nah, sekarang kita tahu bahwa berat sekali untuk mendidik anak-anak kita, untuk peduli dengan agama, untuk melaksanakan sholat dan sebagainya. Jadi apa yang sudah kita lakukan untuk keluarga kita? Karena perintahnya adalah kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita. Kita lihat bagaimana anak-anak muda sekarang, ya. Kalau kita lihat di masjid itu banyaknya adalah orang-orang tua dan anak-anak kecil. Pemudanya kemana? Mereka tidak begitu peduli dengan agama. Nah, ini harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan akan bagaimana keluarga kita. Kita sebagai kepala keluarga, kita punya kewajiban untuk bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya sama-sama selamat. Ya, pada surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alathum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak cucu mereka dalam keimanan, kami nanti akan pertemukan, kami akan mengumpulkan anak mereka dengan anak cucunya itu di dalam surga. Nah, ini harus menjadi target, bahwa nanti kita berumah tangga di dunia ini, kita punya keluarga ini, bahwa kita di akhirat nanti akan sama-sama dikumpulkan. Ya, jadi syaratnya adalah walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim.
orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, nanti Allah akan satukan mereka di surga. Ini harus jadi target semua. Jadi kita berumah tangga itu jangan hanya sampai di dunia saja, tapi harus sampai di akhirat. Anak-anak kita kumpulkan nanti supaya sama-sama bisa di akhirat. Nah, yang jadi masalah sekarang bagaimana cara kita membina anak-anak kita. Susah sekali di zaman yang sekarang ini. Jadi kita sebagai orang tua harus pandai-pandai mendidik. Bawa anak-anak kita ke masjid, bawa anak-anak kita ke majelis taklim, ya. Kitanya yang harus menjadi pemimpin, orang tuanya, bapaknya yang harus jadi contoh. Ke masjid, anak-anaknya bawa. Kita lihat contoh Rasulullah bagaimana. Rasulullah ketika beliau sholat, cucunya Hasan Husain itu bergelantungan di pundaknya. Artinya, kemudian di hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah mempercepat sholatnya ketika ada anak kecil nangis. Artinya dari dulu pendidikan anak kecil dibawa ke masjid dari dulu. Tapi kita harus menjaga, jangan sampai mengganggu orang. Tapi itulah bahwa anak kita itu bawa ke masjid, ya, bawa dengan orang tuanya. Kalau tidak begitu, kita akan repot nanti. Kalau anaknya sudah besar, anaknya sudah bergaul dengan yang kurang bagus, nanti kita sendiri yang repot. Jadi ini adalah nasihat untuk saya dan semuanya. Jadi anak-anak kita itu harus kita bawa. Kita beri contoh. Bapaknya ke masjid, anaknya dibawa. Dan satu lagi yang penting, jangan telat. Ya, kalau kita mendidik anak, kita ke masjidnya jangan telat. Bawa anak itu harus ketika ada azan, buru-buru bersiap kemudian bawa. Sebelum qomat anak dan kita sudah di masjid. Jangan dibiarkan anak telat ke masjidnya, nanti susah nanti. Ya. Jadi kita tahu bagaimana susahnya mendidik anak di zaman sekarang dengan teknologi, dengan HP dan sebagainya. Kita sebagai orang tua mumpung sekarang diberi kesempatan di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, kita jadikan bulan ini sebagai bulan pendidikan. 30 hari digembleng untuk sholat tepat waktu, 30 hari digembleng untuk banyak ngaji Quran, banyak baca Quran, ya. Nah, ini harus kita manfaatkan sekarang. Kapan lagi? Kalau tidak nanti terlambat. Kalau anak sudah terlambat, sudah bergaul dengan yang lain yang tidak betul, susah sekali untuk membereskannya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi ini mengenai kewajiban kita, bagaimana kita menjaga anak-anak kita, anak cucu kita, saudara kita, keluarga kita untuk sama-sama peduli dengan agama, sama-sama ikut mengaji, sama-sama datang ke masjid, ya, sholat tepat waktu. Dan ini adalah waktunya yang baik untuk pendidikan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita akan lebih baik, anak-anak lebih rajin ibadahnya. Jangan sampai setelah Ramadan kemudian hilang semuanya. Itu saja yang disampaikan. Rabbana adzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum